Oke, mari kita mulai aja live malam hari ini. Haha, langsung buka saham BBRI. Hari ini ada beberapa yang aktif kayak BRIS, ASA, dan Adaro. Kita start dari IHSG-nya dulu ya, pastinya ya. Oke, IHSG sideways aja seperti perkiraan, seperti antisipasi kita. Sideways-nya tuh antara range 7023 sampai 7234. Sideways di sini ya. Jadi masih geraknya di antara 7023 dan 7234. Terus tadi kita habis gathering MFest. Sebelum aku lanjutkan, ada nggak di sini yang ikut gathering MFest? Boleh ditulis di sini. Aku ikut kayak gitu. Wih, dari Qatar. Jam berapa di Qatar, Santoso? Ikut ya. Udah ngerti ya tadi mau gimana ya? Oke. Oke, kita mau review market hari ini tuh di pasar reguler 9,7 triliun, pasar negosiasi 2,2 triliun, terus asing tuh masih net sell di BBRI itu 569 miliar, Bank Mandiri, nanti aku bahas details. Bank Mandiri itu net sell 400 miliar, TLKM itu net sell 136 miliar, dan BBNI itu 79,8 miliar. Tadi kita udah bahas valuasinya saham-saham big banks ini. Dan TPIA 23,8 miliar. Terus ada brand di sini. Barito Renewables Energy, Thursday 2 Mei hari ini dia disuspend. Perdagangannya unusual market activity. Lanitan kebiasaan nonton IG Live, nggak nonton nggak enak rasanya. Sama nih, aku kebiasaan IG Live, kalau nggak IG Live nggak enak rasanya. Apakah Big Bang bakalan seperti TLKM dan ASI? Nggak akan kayak gitu, karena beda dong. TLKM dan ASI itu udah downtrendnya tuh udah lama. Big Bangs itu baru aja, dan menurutku sangat normal sekali. Dan tadi yang ikut gathering MFS, kita udah kasih lihat valuasinya saham-saham Big Bangs tuh sampai sekarang pun masih over value sebenarnya ya. Cuman BRI aja yang hampir mendekati fair value, tapi belum fair value juga. Aku akan bahas Big Bangs-nya nanti, karena pengalaman kemarin di belakang-belakang ditanyain Big Bangs lagi. Banyak yang masuk belakangan ditanyain Big Bangs karena Big Bangs-nya lagi rame gitu. Dari hati yang paling dalam, jam berapa deh? Serlianti sehari 3 kali bareng saya. Oh iya juga ya, hari ini saya present morning dikit, siang, sore tuh banyakan malam lagi. Oke, kita mau review sektor komoditi dulu ya. Big Bangs-nya aku bahas nanti ya. Kenapa? Karena ya nanti pasti banyak yang nanya. Jadi aku mau ke saham-saham yang aktif dulu. Aku mau bahas sektor komoditi, coal, Newcastle Coal Futures. Kita mau lihat Newcastle Coal Futures. Harga coalnya ini naik kenceng loh. Ya, ini harga coalnya tuh naik kenceng. Hampir 10% dalam 4 hari terakhir. Tapi harga saham batubara belum naik beberapa hari terakhir ini. Jadi kita wait and see ya untuk saham-saham batubara ya. Jadi pada bulan Maret kemarin tercatat produksi batubara India itu 117 juta ton, naik 8,33%. Dan 74 juta ton diantaranya itu diserap oleh pembangkit listrik. Jadi India tuh mampu memproduksi listrik 113 miliar kWh pada Maret. Jadi rekor tertingginya ini gara-gara India nih ya. Oke, jadi kita wait and see untuk saham-saham coal-nya gimana. Kita lihat beberapa saham coal yang kita masih watch saat ini. Apa itu gara-gara jeroan? Oil, oke. Abisnya aku bahas oil juga ya. Terus Cleo ya, ntar tak bahas juga Cleo ya. Aku bahas juga ya Cleo-nya ya. Terus ini Adaro. Perhatikan di sini.
Adaro-nya ini lagi di puncak kecil sih, puncak kecil. Dia bakalan ada retracement. Harga batu baranya udah naik, tapi saham-saham batu bara belum banyak naik. Wait and see. Aku perkirakan pekan depan setelah dia ada koreksi, mungkin hari masalahnya tuh pekan depan libur terus. Senin, Selasa, Rabu mungkin baru ada pantulan. Rabu baru ada pantulan mungkin ya. Kita lihat di PTBA ya. Mari kita lihat PTBA ya. PTBA ini perhatikan kemarin sempat jatuh lumayan dalam dan ini mantul di sini juga masih sideways. Ini patternnya tuh head and shoulders. Jadi meskipun harga batu baranya naik, kita wait and see dulu aja, jangan buy dulu. Kita review juga Indi. Nanti saham Big Banks-nya aku bahas belakangan ya, supaya yang belakangan masuk juga bisa nyimak, karena lagi rame Big Banks. Biasa aku bahas di depan, terus kemarin banyak nanya gitu orang-orang yang baru masuk belakangan. Jadi Big Banks aku bahas belakangan. Kabarnya hari ini gimana? Termasuk nanti aku akan bahas Indofood, ICBP, S Hardware sambil nungguin loading ini India. Ntar aku juga bahas TLKM dividennya gimana, Medco, Java, CTRA, Cleo ya. Aku akan bahas di situ. Yuk kita lihat, muter-muter terus Gibi atau internetnya, ya ampun. Aduh. Indi pas giliran dia bisa dibuka salah chart lagi. India apa ini? Ya, kita lihat ya. Indinya sekarang juga lagi sideways, jadi meskipun harga batu baranya naik, wait and see dulu ya buat Indinya. Dan juga saham batu bara lainnya. Sekarang kita ke oil ya. Jadi kira-kira batu bara gimana, udah pada ngerti. Biar nggak bosan nih, aku langsung aja move ke oil. Nah, oil ini yang menarik, dia tuh breakdown loh dari pattern head and shoulders-nya dia, dan dia berpotensi untuk naik ke sini dan juga turun lagi di level 86,49-nya. Di 86,49 di sini ya. Nah, ini UK oil. Terus kita lihat US oil atau WTI crude oilnya gimana, sama dia udah breakdown juga dan dia potensi ada pantulan dikit abis itu turun lagi. Intinya oil itu trennya nggak sebagus harga batu bara. Nah, kesimpulannya sebenarnya untuk oil ini kita mesti wait and see atau mesti lebih berhati-hati. Demikian juga dengan harga saham Medco. Medco itu perhatiin di sini ya. Medco ini dia mantul dikit tapi masih bisa turun. Jadi hindarin dulu sementara ya, wait and see dulu. Nanti kalau udah bagus di M-Trade akan dibahas secara real time. Aduh, ayo muter-muter. Java boleh masuk nggak sebentar? Sawit gimana nasibnya sebentar ya? Oh, ini gimana nih? Sambil nungguin, ini chartnya muncul ya. Ini kayak salah pasang wifi deh. Oh itu kan, sorry aku ganti wifi dulu ya. Connect automatically. Sambil nunggu ya, ini aku cuma mau info besok ada seminar basic trading mastery buat belajar trading buat teman-teman yang masih pemula ya. Ada aku pin di situ informasinya, pakai kode IJMO biar bisa dapat gratis, tapi gratisnya terbatas sih. Langsung aja habis IG live nanti langsung ke situ. Elsanya ini kena resisten jangka pendeknya dan hari ini keluar merah karena harga komoditi oilnya juga lagi agak-agak kurang bagus ya. Kita profit taking jangka pendek, short term trading aja gitu. Mau jual saham tidur gocap di mana ya? Di pasar negosiasi. Ya. Cuman harganya pasti jadi jatuh banget. Oke. Suaranya kenapa? Kadang-kadang memang suaranya jadi suara cowok gitu. Nggak tahu deh, itu dari Instagram kayak udah hampir berbulan-bulan yang lalu. Pada nanya saham sawit, aku move ke sawit dulu sebelum aku bahas Big Banks. Jadi ini LSIP ini udah naik beberapa hari terakhir.
Kita tunggu retracementnya sekitaran 875. Sawit kita tunggu retracement 875 ya untuk LSIP ya. Itu supportnya, area supportnya. Sekarang kita move ke AALI. Sempat beberapa hari kemarin hijau bangun, tapi hari ini patternnya kayak gini lagi, jadi ini tetap kurang oke. Wait and see dulu aja. TAPG gimana? Secara liquidity kita harus watch ya untuk TAPG ini ya. Retracement di area 630, watch di area 630 ya TAPG-nya ya di sini ya. Oke. Better nunggu retracement aja. Itu MA atau EMA ya? MA aja, moving average. Oke, terus kemudian Pegas gimana? Pegas beberapa hari kemarin tuh naik kencang juga karena result laporan keuangannya tuh bagus, cuman ya anyway udah naik segini jangan dikejar ya. Waktu itu kita lagi nunggu retracement, begitu ada retracement hijau dikit di sini langsung ngegas, jadi nggak sempat masuk. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah perfeksionis pas tradingnya, wait and see dulu aja. Yang punya kongret 1525 rawan profit taking. Oke, Cialon pakai celana pendek lagi ya? Enggak, aku pakai celana panjang hari ini. Esa gimana? Pertanyaannya random banget ya. Yuk kita lihat Esa gimana. Esanya lagi deket resisten ya, jangan dihajar ya. Wait and see dulu. Biarin dia sideways. Ini aku udah pasangin Fibonacci. Kita tunggu sampai di area 645-an. Trading Academy buat yang udah nonton, nanti next week akan ada materi baru yang ditambahkan di Trading Academy-nya ya. Jadi kan udah ada kelas-kelasnya gitu, udah ada e-course-nya. Tiap kita nemu satu hal yang baru kita akan tambahkan di situ ya. Esa gak turun-turun, ya sideways aja. MBMA gimana? Banking nanti aku bahas, terakhir nunggu teman-teman yang lain bergabung dulu supaya aku nggak ngulang lagi karena banyak banget di sini yang nungguin bahasa banking. Termasuk BBTN dan kawan-kawan. Nah, ini MBMA dia lagi ada koreksi sedikit di sini. Wait and see dulu aja ya. Ini masih bisa turun sampai 490 492-an. Terus Antam gimana? Kita lihat yuk harga komoditas emas, copper. Ya, ini emasnya normal retracement ya, seperti yang udah kita antisipasi. Ingat nggak? Yang ingat tulis dong, ingat beberapa hari kemarin kita ada bahas emas ini bisa turun. Dan turunnya itu sifatnya masih normal-normal aja ya, gitu. Jadi kita mau pasang di sini. Nah, ini Fibonacci retracement 50% di 2281 ini. Ya, jadi ada potensi ke sini terus mantul lagi. Oke ya. M-Trade udah beli Big Bangs belum? Belum. Kalau beli nyangkut baiknya gimana? Biarin aja. Khusus Big Bangs ya, yang lain nggak boleh, biarin aja. Takut dividen trap tapi mau dividen. Lucu-lucu netizen ini. Siapa tuh? Ya, itu loh yang saya maksud, harus ngerti konsekuensinya dari setiap action yang diambil. Kamu trading, konsekuensinya harus mau ngamatin, dan konsekuensinya harus berani stop loss. Harus berani beli, berani stop loss. Harus mau belajar analisis teknikal, strategi trading, di mana basicnya besok ya, di sini ya. Gelas cantik. Oke, terus kalau kamu investing, harus mau terima konsekuensi investing. Kadang-kadang kalau pas turun, ya kena floating loss. Dividen investing, konsekuensinya dividen trap gitu loh, pasti ada konsekuensinya. Terus mungkin yang baru masuk di sini boleh dong tulis I'm new here. Apakah saham investasi terbaik? Menurut aku investasi terbaik adalah investasi yang kalian paham gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, contoh misalkan Pak Lo bilang, oh saham investasi the best. Jangan kalian berpikir hitam dan putih gitu loh. Jadi menurut saya sih itu investasi yang beliau sangat paham di situ. Nanti kalau ketemu lagi orang yang kayaknya dari properti, beliau akan bilang investasi yang paling bagus properti, ya udahlah gitu. Oke ya. So you are new here. Besok ikut di sini ya. Ini bisa pakai kode promo ini, bisa dapat gratis seminar tentang trading ya. Biasanya aku bikin yang basic untuk investing, kali ini aku bikin yang basic untuk trading. Yang baru-baru jangan langsung hajar beli saham. Oke, tadi aku mau bahas Antam, gara-gara Antam aku bahas emas. Harga emasnya koreksi normal aja, tapi dalam jangka panjang masih akan naik ya. Terus kemudian aku akan lihat untuk harga tembaga dulu sebelum aku ngebahas saham Antam. Aku mau lihat harga tembaga dan harga nikel.
Aku lihat harga tembaganya dari LME, Grade A Copper Futures. Nah, ini trennya juga masih naik meskipun 3 hari terakhir dia turun. Terus kita akan lihat harga nikel, gimana kabarnya nikel futures. Yang masih baru, sabar ya, marketnya lagi kayak gini, dan ini normal kok. Pasti kan ada dinamika ya, nggak mungkin saham tuh naik terus gitu. Oke, ya ini nickel futures, nickel beberapa hari terakhir jatuh dan dia agak-agak breakdown dari tren naik jangka pendeknya bakalan jadi sideways, jadi kayak timah, kayak tin. Kita sekarang mau lihat harga tin futures. Harga timah dunianya tuh gimana? Nah, ini juga sideways dalam jangka pendeknya. Jadi sebenarnya saham-saham komoditi yang kemarin kita antisipasi bakalan naik, ini malah sideways dulu. Dan M-Trade udah profit taking. M-Trade itu layanan trading academy kita ya. Trading academy kita, dan kita juga ada kasih bonus stock pick-nya untuk yang belajar di trading academy. Itu ada profit taking 19-28% M-Trade di profit taking tins di sini. Jadi kalian dapat stock pick gitu. Oke, terus kemudian cara daftarnya gimana? Udah ikut aja seminar gratis besok dulu ya. Terus ini timah dia masih bakalan sideways. Sideways ini bakalan turun sampai supportnya 815. Wait and see dulu aja. Belum level yang cukup aman untuk masuk. By the way, aku mau bahas tentang beberapa saham yang belakangan aku jarang bahas tapi mulai aktif, dan nanti aku akan bahas saham-saham big banks, perbankan besar. Dimana kalian semua pasti penasaran ya dengan saham-saham perbankan besar. Hari ini saham ASA aktif. Aku akan bahas saham ASA. Siapa yang punya saham ASA di sini boleh tulis saya punya ASA. Oke ya, disclaimer saya tidak sedang merekomendasikan ini. Ya, saham ASA. Hari ini ASA aktif, tapi kita malah keluar, malah exit ya. Jadi ASA. Oke, kita exit tadi posisinya BP. Jadi ada yang minus dikit, ada yang profit taking dikit gitu ya. Nah, ini kita review jual tadi. Kenapa? Karena kebetulan pas lagi naik dikit. Jadi trennya aktif tapi masih sideways. Belum ada recommendation apapun di sini. Terus kemudian transaksi GoTo hari ini gede, sama EBITDA Bukalapak sudah positif. EBITDA disesuaikan atau EBITDA ini ya, ya transaksi GoTo besar, tapi sebenarnya dia juga tren besarnya masih tren turun. Dengan kondisi market seperti ini dan suku bunga The Fed yang belum diturunkan, GoTo menurut saya masih cukup beresiko. Oke, terus kemudian Bukalapak yang udah lama kita nggak bahas, tren besar masih tren turun. Meskipun kita melihat di sini ada hijau-hijau gini, apakah asing akumulasi? Nanti dulu deh ya. Saham yang dekat angka-angka 100 gini kita agak-agak hindari, apalagi GoTo di bawah 100. Nah, terus aku mau bahas tentang Cleo nih. Kita tadi ada cari-cari ini ya, cari info tentang Cleo ya. Jadi Cleo ini berhasil mencatatkan lonjakan laba bersih 92,5% di kuartal 1 2024 ya. Labanya 115,3 miliar gitu. Terus kenaikannya didorong oleh penjualan naik 38%. Dan harga sahamnya saat ini naik. Disclaimer, kita bukan lagi ngerekomendasiin apapun. Aku bahas sahamnya dulu, jangan langsung hajar-hajar beli ya. Terus ini PEG ratio-nya, price to earnings growth ratio-nya itu di angka 1,11%, lumayan menarik. Dan kebetulan kita kenal manajemennya, kita coba mau bikin acara bedah saham dulu untuk Cleo ini. Dan price to earnings growth ratio itu sebagai alat ukur untuk lihat harga saham itu apakah udah pas dengan laba per saham dan pertumbuhan perusahaannya. Sebenarnya salah satu contoh untuk melihat valuasi dan juga growth. Nah, untuk Cleo ini aku disclaimer juga ya, di sini naik kencang tapi likuiditasnya sebenarnya nggak terlalu besar. Kalau misalkan mau masuk Cleo, sebaiknya nunggu retracement dulu sekitaran mungkin area 1000 atau 1025. Jangan terburu-buru ya. Oke, terus kemudian Java gimana? Pak Effendi udah bisa jadi ini loh, tim product advisor-nya M-Trade loh. Dia bisa jawabin pertanyaan. Aduh, sampai salah ketik kan. Mau nulis kode saham EM. Gimana coba? Java, ini ada yang nanya, Java gimana? Java ini beberapa hari ada pantulan atau naik, tapi trennya masih sideways. Hati-hati ya di level saat ini 1215 sampai 1255. Ini rawan banget profit taking.
Jadi aku prefer dia akan ada retracement dulu 1150 atau breakout dari 1255 sekalian. Tapi dengan kondisi market seperti ini, kita prefer dia ada retracement, oke? Medco tadi aku udah bahas. Nah, Inco yang kelupaan tadi aku ada bahas saham-saham metals, tapi cuman kebahas Antam doang. Aku balik dikit ke metals ya, aku balik dikit ke metals. Nah, ini Inco-nya balik ke area-area best price lagi. Best price-nya tuh sekitaran 4050, 4070-an di area ini ya. Jadi wait and see dulu aja. Sebenarnya ini area best price buat trading, cuma trennya sideways gitu dan harga nikelnya turun. Jadi wait and see dulu aja, oke ya. Bukannya hari ini mau bahas valuasi, udah kan tadi di gathering Mvest aku bahas valuasi. Oke, aku mau bahas CTRA. Hari ini banyak saham yang jarang aku bahas, aku mau bahas. CTRA ini laba bersihnya pada kuartal 1 2024 naik 17% secara tahunan sesuai dengan estimasi ya. Terus secara operasional CTRA ini juga ada penurunan marketing sales sebesar 4%. Penjualan rumah tapaknya dia menyumbang 80% ya dari total marketing sales. Intinya saat ini CTRA lagi trennya arahnya masih akan turun sampai sekitaran 1070. Wait and see dulu aja 1070 ini, kalau misalkan mau nyendok buat investasi jangka panjang boleh. Ada istilah baru nyendok. Karena kalau nyerok itu kesannya all in dan be very careful ya. Kalau misalkan mau nyerok itu very careful. Tambahan untuk Java, sorry tadi ada yang kelupaan untuk Java ini ada tambahan secara fundamental. Ini profitnya turnaround ya, jadi laba bersihnya 665 miliar, kinerjanya positif karena peningkatan di setiap segmen, terutama segmen pakan ternak, broiler dan dog serta processed food gitu. Jadi kenaikan harga untuk harga dognya dia tuh bikin kinerja Java ini jadi positif. Jadi aku ngelihat sebenarnya sentimennya tuh sentimen yang temporer aja. Oke? Jangan nyerok dulit aja kata Pak Teddy. Medco tambahan dikit, tadi aku udah bahas secara teknikalnya, secara fundamentalnya Medco ini ada potensi di kuartal 1 ada penurunan kinerja karena penurunan produksi ya. Oke, terus aku mau bahas TLKM, banyak yang nanyain TLKM juga, abis itu aku mau bahas Big Banks setelah TLKM, ICBP, Indofood, dan S Hardware. Oke ya, aku mau bahas TLKM. Jangan lupa besok ada seminar basic trading untuk pemula ya, jadi kita mau serve teman-teman yang pemula juga, nggak yang expert doang. IG Live ini sebenarnya udah termasuk intermediate ya. Jadi yang pemula langsung aja lihat yang aku pin di situ, ada kode promonya. TLKM beberapa hari terakhir udah mulai hijau tebal, di sini udah mulai nampak ada akumulasi ya, udah mulai nampak ada akumulasi di sini. Dan di sini teman-teman perhatikan, ini ada merah 2 tapi volumenya kecil. TLKM ada potensi dia turun lagi sampai ke 2990, dan kalau dia turun lagi dia akan berpotensi membentuk double bottom. Ya, tunggu dulu aja double bottomnya terbentuk, jadi jangan terburu-buru untuk TLKM. Terus TLKM ini total dividen tunai tahun buku 2023 itu sebesar 17,68 triliun, jadi 178,5 per lembar saham rupiah ya, per lembar saham. Yieldnya sekitaran 5,68%, masih lebih kecil daripada masih lebih kecil dari returnnya fixed rate. Sama bunganya bank digital masih mirip-mirip lah. Kalau bank digital tuh buat kalian yang mau ngajarin nabung buat anak, bunganya, aku bukan promo ya, anak aku itu dia udah pakai Neobank. Terus ada Now Savings, itu dia dapat 5% bunganya, lebih tinggi daripada bunganya BCA sih. Tapi kalau aku pribadi aku nggak mau gitu loh. Kalau aku ya di bank yang inilah, yang gede lah. Kalau anak aku taruh di Neobank buat dia seneng. Oke ya. Terus aku mau masuk ke banking setelah bahas Indofood, ICBP, dan Access. Sabar ya. Big Banks belum, aku sengaja bahasnya belakangan karena kemarin banyak banget yang nanya pas belakangan masuk ya. Makin malam makin rame IG live-nya. Ini weekend pun lumayan rame. Kayaknya pada penasaran deh ya.
Jadi aku sengaja bahas Big Bangs-nya belakangan. Indofood be very careful, di 6.300 nih waspada dia bisa turun. Ting gitu. Terus ICBP Indofood ya, aku bahas Indofood dulu ya. Indofoodnya ini dia bisa turun beberapa hari lagi sekitar 6.300 di sini. Ini earningsnya baru aja keluar. Dia tuh kinerjanya turun di kuartal 1 2024. Laba bersihnya turun 36,36%. Karena rugi selisih kurs dari aktivitas pendanaan atau bunga utang ya. Itu dalam bentuk dolar. Jadi itu sangat memberatkan sekali, dan sama halnya juga dengan ICBP itu beban bunganya lumayan gede. Tapi yang berbeda, ICBP ini justru malah mencetak laba ya. Kalau Indofood laba bersihnya turun, ICBP ini dia mencetak laba dan dia juga turun juga sih, sama-sama mencetak laba tapi turun juga. Sama karena kerugian kurs yang signifikan, banyak utangnya pakai US dollar. Oke, ini ngobrol sendiri, woi. Trading di ICBP enak, cuan terus katanya. Kenapa gitu? Karena sideways. Cuman persentasenya kecil loh, ya kan? Karena sideways. Jadi kalau sideways itu, misalnya iseng trading sideways. Nih aku kasih contoh. Aku ambil masa sideways di sini. Tinggal taruhin. Sebenarnya ini yang dipakai orang-orang yang di forex. Aku kalau di forex, aku kadang-kadang main juga di forex dikit-dikit lah, kecil-kecilan ya, lucu-lucuan aja gitu. Pakai hedging dikit aja aku share. Ini out of topic ya. Jadi buy di sini, jual di sini. Nah kalau di forex kan bisa dua arah, bisa long, bisa short. Nah kalau ICBP, kalau saham sideways tuh tinggal nungguin di sideways bawahnya dan jual sideways atas. Tapi tidak semudah itu juga, karena sampai dia ke sideways atas nih nunggu waktunya lama juga kan. Oke. Out of topic dari ICBP dan Indofood tadi aku sedikit bahas tentang hedging. Mungkin kalian bingung, kalau yang bingung biarin aja. S Hardware laba bersihnya kuartal 1 naik 29,3%. Aku update dikit tentang laporan keuangan perusahaan, tapi secara chart, secara teknikal dia lagi ada tanda-tanda mau slow down nih ya. Jadi aku mau tarik satu garis di sini. Siapa di sini yang trading forex dan crypto juga boleh tulis di situ, saya forex atau saya crypto atau just saya saham. Ya ini jadi S Hardware dia patah dari tren naiknya jangka pendek di sini. Dan dia berpotensi turun menuju ke level 850-an ya. Jadi dia potensi turun ke 850. Update NFP ngaruh nggak ke saham? Nggak terlalu ya. Itu ngaruhnya yang cukup besar di forex. Oke. Terus market gini 3-6% Japuto tuh lumayan ya, lumayan. Ya memang kayak gitu, market begini 3-6% ya lumayan gitu. Aku mau share dikit kinerjanya M-Trade. Januari, Februari, Maret kita kinerjanya bagus sekali, hijau tinggi banget. Tapi kita mau jujur juga, ini ngikutin gerak market juga ya. Saat ini kalau di Maret kita tuh ya Caputo lah. Tadi ada yang bilang Caputo tuh lumayan lah. Market kayak gini nih Antam dapat 7%, ini ya dikit-dikit 3% kayak gitu ya, 5%. Jadi nggak ngejar sih sebenarnya, ini tuh nyantai aja. Terus ini ada yang rugi, ada yang untung. Terus yang ini kena cut loss, rugi. Nah ini Sido muncul, kita profit taking jangka menengah dapat 35%. Tapi belinya dari Februari ya, review buy-nya dari Februari. Ini ada beberapa cut loss, terus ada cut loss. Ini masih cuan itin sampai 19 sampai 28% ya. Caputo lah. Pucuo bukan Caputo loh. Caputo tuh lumayan, artinya Pucuo itu nggak salah gitu loh. Oke. Aku mau bahas banking sekarang ya. Aku sih daripada trading ICBP Indofood, sama-sama kalau cuman mau cuan Caputo, cuan lumayan gitu doang, aku tetap pilih di banking sih, di BCA. Oke, sekarang aku move ke Big Banks. Big Banks, guys. Perhatikan. Oke, ini bukan lagi kelas pelajaran bahasa Mandarin. Jadi kita fokus ke chartnya dulu. BCA masih yang paling kuat.
ya, masih nggak mau turun aja nih. Kayaknya jadi institution darling deh dia. Kita tunggu ya, kita tunggu turunnya dia di 9350 nih. Siapa sih orang jahat banget nungguin BCA turun? Kita semua. Kita semua nungguin BCA turun sampai 93. Kalau sampai 92, nah kalian siapin duit tuh. Sampai 89 siapin duit gitu ya. Jadi jangan nyerok-nyerok di atas gitu ya. Oke, terus kemudian kita review ke BRI. Tadi yang membedakan di IG Live dengan di Mfast Gathering apa, di Mfast Gathering kita banyak ajarin tentang mindset dan strategi. Jadi Mfast, Mtrade Academy, it's all about strategi ya, bukan cuma technical fundamentalan aja. Aku mau bahas BRI. Ini pada banyak yang takut kan. Tadi di Mfast Gathering kita kasih lihat valuationnya udah hampir dekat fair value. Dikit lagi kena fair value. Nah, buat tadi ada yang cut loss, baru aja cut loss di level-level sekarang inilah. Tadi kayak ada yang bilang, aku habis cut loss nih BBRI, ntar aku mau nungguin lagi dia jatuh di 4.544. Lihat kalau kena, kalau enggak gimana? Nyendok udah paling bener lah, nyendok. Kalau mau nyerok di sini ya paling turun dikit lah, turun dikit sekitar 4445-an gitu loh. Belum tentu dikasih. Kalau dikasih ya syukur puji Tuhan, alhamdulillah kan. Ya kan, jadi ini udah cukup murah, belum kena fair value-nya, tapi udah hampir dekat fair value. Cara metode penghitungan fair value kita mungkin beda ya dengan yang di luar, mungkin ada yang sama, ada yang beda. Intinya BBRI sekarang udah murah, kalian jangan panikan, jangan cut loss, nanti hilang barang. Cut loss nanti terus naik. Intinya BRI kalian sabar aja lah ya, nyantai aja ya. Pur Bombot bilang BRI semoga bisa di bawah 4.000, itu harga 2020 loh. Itu harga 2020. Aduh Effendi jangan dong, masa nunggu BRI gocap. BMRI gimana kabar? Kalau 4.000 masih mungkin lah, kalau gocap nggak mungkin. Kemungkinannya kecil meskipun 4.000 ya. BRI-nya nggak turun lagi nih. Ada yang bilang BRI-nya nggak turun lagi. Ya sabarlah, pelan-pelan ya. Karena trennya masih nggak enak sih. Ini MA 200 lumayan kuat buat BBRI. Tapi perkiraan aku ini mantul dikit doang. Bulan Mei ini bisa turun lagi ya. Jadi masih bisa ada arah turun. Wait and see dulu ya. BMRI arahnya kemana? Sabar ya. Dan jangan cut loss sembarangan. Kalau saham-saham kayak gini, sabar dulu aja. Dia bisa turun sampai ke 5775, tapi nyantai aja dulu, oke? Terus udah boleh beli belum BMRI-nya? Mau nyendok boleh? Oke, terus kemudian nyendok itu bahasa baru ya, istilah baru ya, daripada nyerok all in ya. Aku mau ke BBNI. Itu sengaja ya supaya buyback murah. Iya, dibilang sengaja nggak sengaja, investor gede mereka juga pasti mau profit taking dong. Masa orang beli saham nggak mau profit taking, cuma retail yang mau profit taking gitu. BBRI 50 kianat lah. Ini lucu loh. Ci pandangannya BNGA dong. Oke, habis nih ya. BBNI habis breakdown kemarin. Bisa sampai ke 4380 ya. Sabar ya. Aku singkat aja, kalau di IG Live tadi di Mfast Gathering aku kasih mindset lumayan banyak. Jadi kalau di Mfast mereka orangnya udah sabar-sabar, Mtrade juga mereka udah sabar-sabar, mau denger, mau lihat. Memang ya kita mau klien kita yang kayak gitu. Kita filter klien kita, bukan filter sih ya, dari cara kita mengajar lama-lama klien kita yang klien mau belajar semua. Jadi transfer mindset tuh enak banget ke Mfasters dan Mtraders. Kalau di IG Live belum, masih banyak yang nggak sabaran. Nggak sabaran dengerin ini. Oke, mari kita ke BNGA. BBNI tadi udah belum sih? Ci mending BBNI atau BMRI? Kalau sekarang ya BMRI lah, kan dia kan udah diskonnya banyak banget. Emiten mereka lagi mau buyback. BBNI masih bisa turun ya sampai 4380, kemudian be very careful di situ. Fadandris BBRI OTW FCA. Jangan. Enggak lah. Yuk kita lihat BNGA. Aku sempat trading ini. Cuanya Caputo juga ya, BNGA kemarin ya. Aku dapat 4%, Mtrade dapat 5%. Ya, oke lah.
Pucuo, oke, boleh lah ya. Tapi ini masih bisa turun BNGA-nya sampai 1770 atau setidaknya dia sampai 1795 di sini. Sabar dulu aja, yang mau investasi jangka panjang valuasinya masih mahal. Buat jangka menengah, kalau misalkan mau nyendok dikit-dikit boleh di level 1770-an di sini. Oke ya, cakwe tiao. Hari ini dividen BNGA, beli BNGA dan BMRI, kalau dividen justru malah bakalan turun. Andreas Patimbo, woi, 2% itu nggak nyangkut. Aku nyangkut Ci, 2%. Bisa diomelin teman-teman yang nyangkutnya 20% loh. 2% tuh nggak nyangkut. Nyangkut itu, definisinya nyangkut adalah rugi yang tidak terantisipasi dan ruginya itu lebih dari 20%. Kalau terantisipasi nggak nyangkut dong, ya enggak. Contoh beli PTBA dapat dividen 28-35% dividen yieldnya, habis itu sahamnya turun 30%, expected nggak? Expected, udah ngerti bakalan turun, ada dividen trap dan bisa menerima dari awal sebelum beli. Jadi itu bukan nyangkut, oke ya? Tuh kan. Lucu tuh, Arianto Kang ngajak ribut, ayo ribut sini, ribut semuanya. Ini ribut semua di sini. Oke ya. Nah, ini lucu-lucu. Andreas nggak diajak apa? Canda ya Andreas ya. Ada jual buku tentang saham nggak? Aku punya 3 buku di sini. Aku bikin 3 buku ini. Tapi ya silakan kalau mau beli silakan. Tapi ilmuku tuh kan berkembang terus ya. Ini buat basic katanya sih teman-teman ngakunya sih bagus, yang baca seneng ya. Yang ini ya silakanlah dibaca. Tapi aku lebih suka ngajar online karena perkembangan ilmu itu kayak tadi di MFest aja kita dapat ilmu mindset baru kayak gitu. Jadi besok belajar di sini aja. Hari Sabtu jam 10 pagi. Yuk kita lihat masih pemula, jangan diomelin. Yang tadi teman kita masih pemula, jangan diomelin dong. Maksud hati bercanda doang, beneran diomelin. Oke, BBTN gimana kabarnya? Sekarang lagi di 1260. BBTN ini agak-agak kedampak lumayan signifikan karena The Fed nggak mau turunin suku bunga. Kenapa? Karena dia erat banget dengan sektor properti ya. Dengan sektor properti KPR-nya dia banyak. Jadi BBTN ini dia bisa agak-agak lanjut turun lagi sampai 1200. Sabar ya, beberapa waktu yang lalu aku ada beli BTN juga buat investing. Dan ya anyway sekarang lagi agak merah-merah dikit gitu. Yang penting uang dingin, oke? Bukunya dijual di mana? Ada di Gramedia, ada di tim aku, mau DM aku juga bisa. Ya aku usahakan kasih tanda tangan kalau beli di aku. Cuman ya anyway, buat belajar iseng-iseng aja lah kalau buku ya. Oke, sekarang kita mau lihat saham yang Syariah, BRI Syariah. Tadi yang trade ada review buy di sini, tapi hanya untuk trading jangka pendek aja. Nah mungkin ini yang tadi dimaksud sama Koko FND. I bet kamu sanguin banget sih F. Ya, aku pengen ke Medan loh. Oke ya. Jadi ini trading saat sideways kayak gini. Jadi tadi Breeze itu dia hampir breakout dari sini. Cuman be very careful, kita terus ingatin di morning briefing M-Trade kita bahwa saat ini marketnya lagi masih sideways, cenderung bearish. Jadi kalau sideways pun kita akan sangat berhati-hati sekali. Ya, jadi mesti dipantau dan juga persentasenya tuh nggak gede ya, persentasenya kecil aja. Oke, besok ada seminar Basic Trading Mastery, daftarnya di mtrade.id. Lihat di sini garis miring basic dengan kode promo, daftar di situ dengan kode promo IGEMO ya. Jadi mtrade.id garis miring basic. Nah, aduh ada foto aku ini. Tahu nggak ini foto aku zaman ini rohnya Gong Li lewat. Ada yang tahu Gong Li nggak? Jadi mukanya begini ya. Beda ya. Oke. Nah, ini jadi ini sebenarnya preview untuk Trading Academy. Jadi buat kalian yang pengen tahu Trading Academy itu apa dan ilmunya seperti apa, kita akan share di sini. Dan juga ada ilmu trading basic ya buat teman-teman yang masih pemula. Oke, semoga FND murid kesayangan nih. Enggak kok, aku sayang kalian semua kok. Cuman dia yang paling bawel aja, yang paling sering ngerusuh ya. Oke, Miss kalau daftar yang invest sekarang terlambat nggak? Nggak terlambat. Hari ini kayaknya lagi ada promo buat MFest untuk daftar yang 7 bulan. Kita baru pertama kali ini buka yang paket 7 bulan. Kenapa? Karena sebelumnya kita buat yang 2-3 bulan ternyata banyak yang minta yang jangka agak panjang. Langsung aja
ke kalau invest ke mvest.id aja, mvest.id. Kira-kira BRI dan BCA udah aku bahas tadi, udah di agak akhir. Thank you Pak Gunawan Satria. I'm looking forward, semoga kita nanti bisa bikin gathering ya, segera bisa bikin gathering untuk teman-teman, dan biasa acara kita di Jakarta ya. Jadi semoga ya kita raise deh buat investors, traders, super traders. Saya Ellen May, salam profit, see you tomorrow, bye. Saya Karse, ya baru aja daftar yang 2 bulan kemarin. Yo, rapopo, yang 2 bulan itu kemarin dapat promo murah banget loh. Itu kan cuman buat perpanjangan, yang 7 bulan ini buat perpanjangan. Yang ketinggalan lihat di YouTube aku. Thank you Elisa udah dikasih tahu. Miss, untuk karyawan ada kelas nggak? Ini kelas aku buat siapa aja sih, mau buat karyawan buat siapa aja. Tapi kalau untuk karyawan sibuk kerja, aku saranin kamu ikut Mvest aja. Jangan yang M-Trade. See you tomorrow, Miss. Tanda tanya. Iya, ini gak lihat nih. Bebekop from Qatar. Oke. See you tomorrow di sini nih. 10 AM. Dadah. Mau dong yang 7 bulan Mvest-nya? Langsung ke mvest.id. Mvest.id itu ada tombol WhatsApp-nya, tombol daftar atau info emvest.id. Dadah, salam profit.